Jadi karena lagi nyalon nih ya, mempromosi diri, ketemu menterinya, mendesak dikeluarkannya peraturan revisi Permendag, seolah-olah itu karena perjuangan dirinya. Tiba-tiba ada YouTube channel seseorang yang karena sedang mencalonkan diri dari dapil luar negeri, seolah-olah keluarnya PMK tersebut dan revisi Permendag tersebut karena perjuangan dirinya, karena perjuangan partainya. Ini praktek-praktek tipu-tipu dan manipulatif yang tidak boleh kita biarkan, saudara-saudara. Jadi karena lagi nyalon nih ya, mempromosi diri, ketemu menterinya, mendesak dikeluarkannya peraturan revisi Permendag, seolah-olah itu karena perjuangan dirinya. PMI kita yang mengirim barang-barang ke tanah airnya, barang-barang yang bukan untuk komersil, barang-barang yang bukan untuk bisnis, tapi setiap masuk ke Indonesia, barang-barang PMI selalu dicurigai, dibongkar paksa, dan bahkan barang-barang itu tidak pernah sampai ke kerja migran Indonesia. Bermimpi satu saat negara ini mengalokasikan apa yang disebut dana abadi untuk para pekerja migran Indonesia. Tahun 2021, saya ingat persis, saya berhadap langsung Dirjen Bea Cukai, mengusulkan agar diterbitkannya PMK tentang pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Ini tidak semata-mata permintaan adanya regulasi. Ini adalah sebuah dorongan moral karena PMI kita yang mengirim barang-barang ke tanah airnya. Barang-barang yang bukan untuk komersil, barang-barang yang bukan untuk bisnis, tapi setiap masuk ke Indonesia, barang-barang PMI selalu dicurigai, dibongkar paksa, dan bahkan barang-barang itu tidak pernah sampai ke kerja migran Indonesia. Dorongannya tahun 2021, dijanjikan akan terbit 2023. Kita masih punya jejak digitalnya. Jadi kalau tiba-tiba ada YouTube channel seseorang yang karena sedang mencalonkan diri dari dapil luar negeri, seolah-olah keluarnya PMK tersebut dan revisi Permendag tersebut karena perjuangan dirinya, karena perjuangan partainya, ini praktek-praktek tipu-tipu dan manipulatif yang tidak boleh kita biarkan, saudara-saudara. Jadi karena lagi nyalon nih ya, mempromosi diri, ketemu menterinya, mendesak dikeluarkannya peraturan revisi Permendag, seolah-olah itu karena perjuangan dirinya. Udahlah, di atas politik itu ada moral etik. Kenapa Benny Ramdhani tidak mencalonkan diri ke DPR dapil luar negeri? Padahal saya bisa melakukan itu. Karena saya ingin mengedepankan moral etik. Jika saya mencalonkan diri dari dapil luar negeri, maka konflik kepentingan akan terjadi antara tugas negara dan tugas partai politik. Dan saya hindari itu. Jadi saya nggak nyalon luar negeri agar saya bebas bicara tentang hal-hal perjuangan pekerja migran Indonesia. Saya ingin menunjukkan bahwa moral etik adalah segala-galanya dan dia harus ditempatkan di atas politik. Jadi sudah keluar PMK nomor 141 tentang impor barang PMI, di mana barang PMI dalam 3 kali kiriman dalam setiap tahun mendapatkan relaksasi pajak, yaitu 1.500 US dollar dari negara. Kemudian juga kebijakan tentang 2 handphone terkait email HP milik PMI itu juga dibebaskan oleh negara. Saya katakan kepada Presiden saat itu, Pak Presiden, negara ini terlalu ngambil pajak dari PMI, barang-barangnya diambil pajaknya, handphonenya masuk diambil lagi pajaknya. Setelah itu mereka kok merasa kesulitan berada di bandara-bandara. Keluarga udah nunggu tapi mereka harus berproses dengan antrian yang panjang, tetek bengek dan sebagainya. Kita menyaksikan itu karena kita ada di lapangan, saudara-saudara. Saya menggunakan bahasa, PMI kita diberikan perlakuan hormat di negara mereka bekerja, tapi kadang dihinakan ketika kembali ke tanah airnya sendiri. Ini yang harus kita lawan, saudara-saudara. Jadi kalau saya udah ngomong gini, kadang-kala orang heran, kepala badan ini pejabat negara atau LSM gitu ya. Ya nggak
apa-apa, ya. Saya hanya ingin mengambil dan menggunakan roh LSM, kemanusiaan, untuk memposisikan dirinya bersama rakyatnya, ya. Kalau Benny Ramdhani ingin memelihara dan merawat kekuasaan, kalau hanya ingin sekedar ya baik-baik aja, nggak perlu konfrontasi, nggak perlu ribut-ribut, ya, nggak perlu berbenturan dengan kementerian lembaga lain. Tapi satu saat saya akan dihinakan oleh para pekerja migran Indonesia. Kita ingin juga selain dana abadi mengusulkan perumahan bagi para pekerja migran Indonesia. Kita juga datang dan menyampaikan ini di tahun 2021. Jadi ingat ya, mimpi kita ini tahun 2021 sudah disampaikan tentang PMK barang milik PMI, IMEI handphone, dan dengan PU kita usulkan perumahan. Begini, ada orang yang mungkin tidak setuju, nggak apa-apa. PMI bekerja untuk apa sih? Ngumpulin uang, sampai sering mengikuti pelatihan literasi keuangan untuk keluarga, masa depan mereka, ekonomi, kesehatan, pendidikan, untuk modal usaha. Tapi tidak salah jika PMI juga bermimpi suatu saat punya rumah untuk tempat tinggal keluarganya. Saya katakan kepada Bapak Presiden, Pak, kita punya program perumahan murah disubsidi oleh negara untuk prajurit TNI, untuk prajurit Polri. Saya mengusulkan agar PMI pejuang devisa bisa memiliki perumahan yang dibangun oleh negara, disubsidi oleh negara, agar PMI mencicil setiap bulannya dengan biaya yang sangat murah. Itu mimpi kita, saudara-saudara. Dan Presiden menyetujui ini. Ya, Presiden menyetujui ini. Masalahnya ketika di bawahnya, kapan pelaksanaannya? Sama dengan tadi, IMEI handphone. Presiden bilang, saya minta 2 minggu selesai ya. 4 bulan baru selesai. Untuk tadi barang milik PMI, Presiden katakan 2 minggu selesai ya, 4 bulan baru bisa terwujud. Saudara-saudara, emang gampang untuk mengurus semua ini? Enggak. Memerangi penjahat penempatan ilegal, emangnya gampang? Enggak gampang kan? Nggak gampang kan menghadapi semua itu. Sehingga saya butuh kawan PMI, saya butuh perwira PMI untuk menghadapi peperangan. Bantu negara, bantu pekerja migran Indonesia, bantu keluarga mereka. Ini adalah panggilan sejarah dan panggilan negara untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa merumuskan pada saat dan waktunya nanti, yaitu rumusan-rumusan strategis rencana aksi tahun 2024. Selamat